Ini 2 Korintus pasal 10 ini, ya, mulai ayat 3 deh. Ya. Memang kami masih hidup di dunia, ini pentingnya. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Nah, ini banyak orang Kristen, ya, hidup di dunia, sudah terima Yesus, sudah ke gereja, sudah pelayan semua. Tapi caranya, berjuang itu, nah ini kalau kita tidak tahu kehendak Tuhan yang sempurna, kita berjuangnya bukan mengarah ke pro kehendak Tuhan, tapi tetap ke perjuangan memakai nama Tuhan, tapi ke kepentingan kita, yaitu secara duniawi namanya. Karena senjata, nah senjata ada kata senjata itu bicara masa pertempuran kerajaan. Senjata kami, kalau kita belajar senjata ada di kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah di pasal 6. Ini ada satu lagi nih pengertiannya. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ya, kalau kita kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah itu kita punya kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang. Ini semua ada di otak, ada di pikiran. Dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Menarik ya? Nah, kalau kita ngerti perkara ini, gampang ngetesnya begini. Setiap kali kita ngerti kehendak Tuhan, setiap kali kita baca firman atau kita dengar khotbah atau mencoba belajar begini, makanya saya selalu kan agak sedikit maksa gitu. Ayo cepat lakukan, cepat praktekkan. Jadi ketika kita aminkan, cepat praktekkan, nanti kita akan mengalami pertempuran bukan dari iblis dulu, tapi dari hidup kita, dari pikiran kita. Ya. Nah itu namanya kalau Yesus katakan, kalau kamu mau ikut aku dalam rangka melakukan kehendak Tuhan, ikut Tuhan, itu nanti ada proses pertama apa? Katakan menyangkal diri, lalu baru pikul salib. Nah, menyangkal diri itu kita harus merubuhkan pikiran ini. Jadi kita dilatih, dibiasakan kok kalau malas atau tidak mau melakukan atau ngomong susah, itu bukan kita yang nantang. Nah, itu kita praktek. Kita mau belajar menaklukkan pikiran kita ini. Di dalam nama Yesus, kata Paulus, aku tundukkan di bawah otoritas kuasa Roh Kudus, kuasa Kristus. Ya, lalu Anda paksa melakukan itu. Nah, kaitannya dengan hipnotis, saya kalau kita belajar perkara-perkara begitu, ya, wow, saya percaya tidak sekedar hipnotis, ya, tapi kita yang bisa mengalami impartasi hati ke kepikiran, nanti ketika kita ngomong sama itu ngomongnya bahasanya namanya urapan itu, mengalir ke orang lain. Nah, kekuatan ini yang perlu kita praktekkan. Saya dengar kesaksian, mungkin ada yang dengar ya, jadi Corbusier waktu kapan itu dia kena stroke. Ya, dokternya sampai kaget. Ini orang kena stroke kok bisa nggak diobati apa-apa, setelah waktu sekian menit ya, dia bisa lepas. Nah, dari Corbusier itu kan hipnotis ya, dia kan jagoan juga, cuma dia diam aja. Dia memusatkan pikiran, menguasai betul. Nah, tapi ini kekuatan manusia. Sampai betul ditaklukkan oleh akunya, kuat itu. Pertempuran hati nurani dan pikirannya dia taklukkan. Nah, kalau saudara dan saya belajar seperti ini peperangan rohani awal kali itu, iblis yang nyerang kita. Ini kubu atau benteng yang memang kekeh, kokoh sejak zaman kita muda, value, segala hal yang lain, itu benteng ini, apalagi kita ngomong, tiap kali kita ngomong, makanya saya sampai sindir kita semua ya belajar. Jangan ngomong itu susah, jangan ngomong itu gampang. Itu celetukan awalnya membuat, bukan, ini celetukan awal dari benteng itu sebenarnya. Kalau kita sadar kita sudah lahir baru, ya ini Bapak kita luar biasa. Pasti kita tiap kali ngomong, amin dulu. Amin, jalan. Tapi tiap kali, wah ini nggak gampang ya, kayak angel lagi. Nah, itu sebenarnya celetukan yang keluar dari alam bawah sadar kita yang bentengnya terlalu kuat.
Nah, itu harusnya kita pertama kali belajar latihannya sejak ya saat inilah harusnya kita belajar ya. Kita menaklukkan pikiran itu dengan kuasa Kristus, di bawah kaki Kristus. Nah, orang seperti itu, nanti permainan kuasa gelap, mengendalikan pikiran segala, hilang itu. Nggak bisa nembus. Karena kalau pikiran biasa, dia tembus. Ya, jadi datang kerajaanmu itu tekad buat kita, selain mengalahkan peperangan rohani dari luar yang menghambat halangan banyak hal untuk kita. Yang pertama nyangkal diri dulu. Nah, ketika pikul salib itu peperangan lawan iblis. Tapi awalnya peperangan datang kerajaanmu Tuhan dalam hidupku. Ya, aku menaklukkan si aku ini yang berkuasa, aku taklukkan, aku lengserkan, biar betul-betul sekarang roh Allah, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus bertahta dalam hidupku. Nah, proses-proses begitu ketika ada bertekad seperti itu secara pribadi lebih dulu, lalu kita bertekad pro sama firman Tuhan, kita melakukannya, nanti kita akan mengalami banyak hal yang kita, bahasa saya ya, terkaget-kaget. Dan ternyata kita ngomong itu ora iso iki angel iki. Wah, itu kita bisa jalan dengan Tuhan. Ya, kira-kira begitu. Oke, tak sambung langsung nih jam 8 ya. Ini hal yang berikutnya kita mau belajar ya, sama kaitan dengan tadi ya. Ini soalnya ini kaitan dengan jasmani ini. Permohonan doa yang keempat ini ya. Itu kaitannya nanti dengan betul-betul dengan benteng kubu pertahanan si aku yang terlalu kuat. Jadi 3 hal di atas tadi, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu 3 hal berkaitan kita dengan Allah. Ya. Tuhan mengenalkan dirinya, kamu kok Kristen jadi anakku harus begini yang awal. Ya. Nah, kemudian kita baca yuk, kita hafal semua ya, Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ada tinats lain, berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Sama aja, jadi itu secukupnya itu bukan cuma sekali toh, tapi secukupnya itu artinya sehari demi sehari terus. Ya, seperti itu. Nah, yang keempat ini mulai kita memahami bahwa Bapak kita di surga itu tidak menekankan tok hal-hal yang bersifat rohani atau ilahi. Harus dikudus dan sebagainya. Tapi kita harus yang pertama kita ngerti bahwa Bapak itu juga memikirkan, memberikan hal-hal yang jasmani, makanan. Kalau yang kita belajar yang kemarin, yang di Matius 6 itu, paketnya lengkap. Makanan, minuman, pakaian. Ya, Anda berdosa saja dikasih pakaian toh. Allah datang membunuh, Bapak datang membunuh binatang, dibuat cawat buat mereka. Ya, ini kebutuhan yang orang dunia cari, orang-orang kafir cari itu, tapi aku tahu membutuhkan itu. Jadi yang pertama kali kita yakin bahwa Allah kita itu, Bapak kita itu juga memikirkan, memelihara hal-hal yang jasmani. Ya, tapi yang utama yang 3 hal yang di atas Allah dulu, berkaitan dengan Allah. Itu proses lahir baru begitu. Ini bedanya orang dunia sama anak Allah, orang Kristen. Harus mulai ngerti berhubungan dengan Bapa, Allah itu seperti apa, konsepnya seperti apa. Baru yang keempat ini ngerti. Ya, berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Jadi Tuhan itu Bapak kita itu memelihara. Lihat burung di udara aja aku pelihara. Bunga di pokok aku pelihara. Jadi Bapak itu memelihara. Apalagi kita lihat ciptaan awal ya. Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6. Ya, pada hari ke-6. Ya, manusia diciptakan terakhir. Setelah semua tempatnya, alam semesta semua, bahan makanannya disiapkan semua, baru manusia diciptakan. Terutama ada pohon kehidupan yang diberikan untuk misalnya bisa hidup. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu tidak sekedar ngasih mandat kepada manusia diciptakan. Ya. Baik mandat yang ilahi, yang misi, maupun mandat yang budaya, mengelola semuanya. Tapi dipelihara, ya,
dipelihara terus. Nah, ketika pohon kehidupan itu lambangnya rohani, nanti makanan sehari-harinya dia, biji-bijian itu makanan manusia, itu hanya jasmani. Tapi begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dikuasai iblis, saja itu manusia hal yang rohani hilang, sehingga harusnya kapasitasnya, saya ngomong kapasitas gini ya, ini pemahaman saya, manusia itu ada roh, jiwa, dan jasmani ya. Itu yang percaya trikotomi, ada trikotomi, cuma roh sama jiwa itu di satu sama jasmani. Ya, jadi punya pola porsinya makanannya masing-masing. Jadi ketika yang rohani terputus dengan Tuhan, semua itu nanti kebutuhannya jasmani mesti. Orang serakah, bernafsu, dan sebagainya. Ya, toh? Contoh yang paling vulgar itu ya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir ya, dikasih mana nggak puas, kemudian dia minta daging. Ya. Minta daging kan, Anda bisa lihat di bagaimana Tuhan marah itu ya. Anda bisa lihat di bilangan 33. Ya. Ketika mereka ada itu kan nafsu betul ya. Belum datang itu mereka bau gitu makan belum habis di mulutnya dia ambil lagi terus. Sehingga Tuhan malah kena roh rakus. Sekian ribu orang dibunuh mati sama Tuhan. Nafsunya makan tuh nggak ada habis-habisnya. Ya. Sifatnya dosa dikasih mana yang rohani nggak cukup, nggak puas. Terus saudara sampai ini. Ya. Sampai manusia, makanya Tuhan ketika jadi kita lahir baru, Tuhan beritahu. Kita mulai belajar minta Tuhan mencukupi hal-hal kebutuhan sehari-hari secara materi atau jasmani kita. Ya. Kata cukup itu, kalau dudukkan dulu ya, bila kami, nah kata kami dulu, saya mau yang kedua, sebelum masuk yang kedua ya, peristiwa Anda lihat di Yeskiel ya, tentang Sodom Gomora. Ya. Yeskiel 16 ayat 49. Cerita tentang Sodom. Ini saya mau tunjukkan bahwa orang yang di luar Tuhan itu nafsunya itu, tapi ada nafsunya serakah, tidak mau hidup cukup itu, ya. Lalu menuan yang aja semua itu karena dia tidak ketemu yang rohani, sudah putus dengan Tuhan itu. Kalau yang tidak bukan anak Allah, dengan nafsunya penuh dan itu kan egois. Lihat, inilah kesalahan Sodom. Yeskiel 16 ayat 49 ya. Lihat, inilah kesalahan Sodom. Ya kita tahu Sodom Gomora orang homoseks itu oke. Ada lagi kesalahan yang kita perlu tahu. Kakakmu yang termuda itu kecowakan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenang hidup, termasuk homoseks itu ya, ada padanya. Dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang sengsara dan miskin. Hati-hati ya. Dia nikmati segalanya. Ya. Lihat orang lain kekurangan, dia tidak nolong apa-apa. Itu akhirnya dihukum Tuhan. Ya, oke, saya nanti di dalamnya nanti. Saya yang kedua, konsekuensi kita baca ini apa? Makanan kami. Ya. Jadi anak-anak Allah itu betul-betul ketika kita lahir baru terima Yesus, percaya Yesus, terima Yesus dalam hidup kita jadikan anak Allah. Nah, anak Allah ini, Anda perlu tahu ya kenapa Bapak kami ya. Itu Anda begitu jadi anak Allah, selalu prinsipnya anak Allah itu satu keluarga. Di Roma 8:29 Yesus katakan, Yesus itu yang sulung. Kita semua itu adik-adiknya Yesus semua. Jadi orang Kristen, begitu kita jadi Kristen, anak Allah, kita tahu, ya, di Bapak kami ini, kita mulai ngerti bahwa hidup kita itu tidak sendiri. Nanti masuk surga itu, surga tempatnya itu semua orang kan di situ. Jadi orang sesama saudara seiman itu artinya saudara betul. Melebihi saudara kandung. Saudara kandung darah dari orang tua kita, itu ada Yesus yang harganya lebih mahal dan lebih mulia, lebih kekal sifatnya. Ya, jadi kata kami, berikanlah kami. Jadi setiap kali berdoa kita tahu Tuhan akan mencukupkan bukan sendiri. Ya. Kalau toh kita punya lebih, kita harus berbagi kepada saudara kita yang lain. Kata kami itu terlalu penting. Ini membedakan kita dengan
orang yang belum percaya. Ya, kami itu satu diri saya ketika saya belum punya istri ya dengan keluarga orang tua gitu ya, bekerja untuk nolong sama-sama keluarga. Ada punya istri ya mulai istri anak itu. Jadi mulai belajar hidup berbagi kan begitu toh kami. Ya. Jadi pikirannya seperti itu. Yang paling jelas contoh ya di Jemaat Mula-Mula. Bagaimana ketika Roh Kudus memenuhi hari Pentakosta itu, terpenuhi semua, ya. Mereka mulai itu ada empat hal tentang bertekun. Satu, bertekun dalam pengajaran para rasul. Ya, tiap hari mereka baca firman, pulang kerja, saya mau sampaikan ya. Anda harus ngerti itu, Roh Kudus memimpin kita untuk belajar firman tiap hari. Itu bukan akan membuat capek, itu kekuatan kita. Mereka juga kerja keras pagi sampai sore. Tapi ketika mereka ketemu belajar firman dengan para rasul, itu kekuatan makanan rohani. Nah ini yang penting. Banyak orang kerja saja kecapean, lalu urusan-urusan yang rohani ditinggal. Tuhan tahu aku capek. Terbalik seru. Kalau Anda begitu, nanti Ramaman menguasai tubuhmu, nanti hilang. Nanti kita tidak akan kata kami hilang. Cukup nggak ada, akan diambil semua. Nanti para rasul mendoakan Anda kuat lagi. Gitu. Jadi rohani itu nomor satu. Kalau kita tidak ngerti itu dulu, kita tidak akan ada yang kedua, bertekun dalam hal persekutuan itu mulai belajar menerima dengan yang lain. Yang ketiga, mulai belajar memecah roti, mulai berkorban. Jadi pejabat kudus itu hati-hati sebenarnya. Ini kan kita anggap enteng ya. Iya betul kuasanya luar biasa. Tapi ketika memecah roti, satu tubuh Kristus, inilah tubuhku yang kupecah bagimu, ya. Perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Perbuat memecah roti kita ini, memecah hidup kita, berbagi apa yang kita punya kepada yang kekurangan. Itu saudara seiman, waktu kemarin saya sampaikan itu baru loh. Itu mereka baru kenal, tambah 3.000 orang kan baru kenal di situ. Tapi Roh Kudus bekerja luar biasa, mulai berbagi. Ini keluarga kita yang mampu mulai, Anda lihat dilanjutkan ya di kisah 4 ya. Mereka punya rumah 2 jual 1 dan sebagainya begitu toh. Dibagikan, punya tanah dijual ya, termasuk Barnabas jual rumahnya dan jual tanahnya dibagikan pada yang kekurangan. Itu ciri kami itu terbentuk. Jadi saya percaya doanya mulai Tuhan berikan makanan kami. Kami itu kelompok kami, ini anak-anakmu Tuhan. Kalau saudaraku jangan kekurangan. Juga jangan kelebihan. Ya saudara, ini penting. Saya membahas yang kata cukup. Secukupnya itu harusnya bahasa aslinya enggak ada. Ya. Awalnya enggak ada, tapi berikut-berikutnya muncul itu. Di teks-teks setelah kata pertama muncul kata secukupnya. Ya itu orang nafsatnya gampang teologi. Itu beberapa bapak gereja awal memasukkan itu supaya memahami kami itu harus belajar mencukupkan diri. Gitu. Jadi kalau kita misalnya gini aja lah kalau saya ngomong ya. Dulu kok ada masih bujang ya, ada gaji 1 juta bisa dibuat makan sendiri habis. Saya mulai punya istri, punya anak ya, kita mulai masih berbagi. Ada beberapa orang kecepatan punya anaknya sama kecepatan naik gajinya, cepat punya anaknya itu. Jadi si kita ini sebagai ayah atau sebagai suami mesti berbagi toh. Kita mulai kurangi makan kita karena kita mulai punya istri, punya anak. Ini keluargamu. Nah, pengertian yang sama, yang lebih berdampak kekal itu saudara seiman. Juga seperti itu. Jadi kita belajar mencukupkan diri, yang ada kelebihan kita bagikan kepada yang lain. Itu yang saya sharing di 2 Korintus pasal 8 di Makedonia toh. Ketika Paulus sudah memberitakan Injil sampai ke Asia Kecil dan seterusnya ya, Korintus dan sebagainya, Makedonia dan sebagainya. Setelah kisah Rasul awal di Mula-Mula, itu kemudian terjadi kelaparan besar. Selain mereka dianiaya, kemudian makin sulit ya, ekonominya jadi kelaparan besar. Orang kudus Yerusalem itu miskin dan lapar. Jadi Paulus cerita kepada banyak orang, kita ini dapat Injil, keselamatan dari Israel, orang Yahudi ini. Ya, karena mereka menolak gitu ya, Roma 8 ya, Roma 11 Roma 10 itu, Roma 10 itu kan gitu. Lalu saya bawa kemana-mana Injil ini. Yuk sekarang itu kok bahasa saya
Itu kakak sulung kita selain Yesus ya. Mereka yang di sana itu sedang kesulitan, ya, kesulitan untuk makan. Ayo kita berbagi. Kemudian kita tahu kan ya, kita tahu mereka mulai mengumpulkan duit, termasuk orang-orang Makedonia dan Akaya. Anda lihat, kita baca ya, yang saya sharing itu ya. Paulus ketika mengumpulkan duit, dia sudah ngomong Makedonia, nggak usah deh, kamu juga miskin soalnya. Enggak, kami mau ikut bagi-bagi sama-sama. Saudara bisa bayangkan ya, ada yang kenal lah, Anda baca itu. Mereka mengumpulkan duit sampai kira-kira gini. Paulus itu kaget nerimanya. Waduh, kamu kok beri sebanyak ini? Nah, Paulus ngomong gini. Ini jemaat Makedonia memberi dari apa? Ini memberi melebihi kemampuannya, saudara. Hebat ya. Jadi dia sudah hidupnya pas-pasan miskin, dia lebih ngirit lagi ya supaya dia bisa berbagi kepada saudaranya seiman di Yerusalem. Ini Roh Kudus memenuhi mereka. Dia nggak mau seperti yang di Sodom dihukum Tuhan. Kita hidup berkelimpahan, roti berlimpah, lihat saudara sengsara, kita nggak berbagi apa-apa. Ya, kata secukupnya itu orang yang mulai itu tanda orang lahir baru sampai orang dewasa secukupnya. Yang kita punya kelebihan, biar ada keseimbangan, kita beri kepada yang nggak punya, yang kekurangan. Tujuannya bukan aku berkati, nanti aku diberkati, tidak. Kita maksudnya apa? Supaya terjadi keseimbangan. Amin ya gitu ya. Daripada mau seimbang gitu loh. Ya. Jadi unsurnya aku betul sudah belajar dihabisin akunya. Ini tanda orang lahir baru. Cuma mula-mula itu orang nggak kenal, ribuan orang, 3.000 orang, dia berbagi yang punya. Ini lama-lama, ini kan orang dari luar kota ya, luar negeri semua. Lama-lama dia berapa lama nggak tahu tuh. Mungkin duitnya habis, tempat tinggal, nolongi semua. Itu Roh Kudus menyertai seperti itu. Lalu bertekun dalam doa yang keempat. Itu tanda Pentakosta seperti itu waktu itu. Kenapa hari ini Pentakosta hanya jadi slogan, kita rayakan, kita peringati, tapi gerakan itu nggak terjadi. Saya ngomong kemarin ya, makanya kita cara bacanya dibalik. Saya ngerti itu, Tuhan, aku ngerti ya, ternyata kalau Pentakosta Roh Kudus memenuhi hidupku, hidup gereja ini, akan terjadi, kita ini 4 hal di bertekun. Jadi Anda dan saya balik aja. Aku mau Tuhan, aku mau bertekun pengajar para rasul, mau belajar firman tiap hari, tiap malam bila perlu. Aku nggak akan capek-capek ketika aku kerja capek, aku datang dengan firman Tuhan, itu makananku roti. Nah, ini kata ayat 4 ya. Orang lahir baru, jadi anak Allah, Yesus ngomong apa? Manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wow, ini kalau ngerti Anda harus katakan amin. Anda harus praktek betul-betul. Jadi kecapeanmu sepanjang hari itu biar bisa pulih bagaimana? Dengan firman, makan firman, bukan tidur nonton drakor. Bisa pulih ya, itu dengan firman. Percayalah, ini manusia baru. Kalau tidak percaya itu artinya kubu kita makin masih kuat. Kubu pikiran kita masih tertahan hal-hal yang manusiawi, yang duniawi. Kita mempatahkan nama Yesus. Ya. Secukupnya itu supaya kelebihannya bisa untuk yang lain. Itu kata-kata secukupnya, saudara. Ya. Jadi tanda-tanda kami dan cukup itu tanda-tanda orang yang lahir baru. Sampai kita dewasa seperti itu, saudara. Ya, berani berbagi. Terus ini kan cuma mula-mula kan baru. Terus, saudara. Terus berbagi terus. Saya Makedonia, semua mau belajar memberi. Itu kata-kata mereka memberi melebihi kemampuannya, itu Roh Kudus yang bekerja. Saya bayangkan ya, saya nggak tahu ya, saya berapa kali praktek di situ ya. Ketika kita hidup nggak cukup, kemudian kita tahu Roh Kudus menggerakkan untuk kita harus nolong orang, gitu. Pengalaman saya ya, saya pernah di Sentani itu ketika
Lalu bersyukur ada, saudara mungkin tahu yang Jim Yos, ya, terkenal. Jim Yos yang terkenal di Jakarta itu Jim Yos. Nah, saya ketemu dengan Pak Jim Yos. Jim Yos itu dulu masih ketua misi gerejanya Gidi, RPMU, ya. Dia ngasih pinjam tempat, jadi kita buka di situ di Sentani. Singkat cerita, kan kesulitan keuangan itu ya, sampai isi saya itu, aduh, saudara mungkin nggak pernah, kita ini punya mobil sebenarnya keren sih, tapi ini ada kira-kira ada orang 15 anak atau 12 anak yang belajar tinggal bersama. Modelnya pesat itu kan pondok ya, pondok pendidikan dan pondok, jadi tinggal bersama dengan kami. Biar prosesnya perubahan tidak perubahan sekedar knowledge, tapi perubahan gaya hidup dan karakter. Maka lihat, saya itu kalau ngajar firman, ngajar teologi dengan mereka, hidup saya seperti apa, mereka lihat itu ya, sama-sama gitu. Jadi ketika duit tidak ada, kita berdoa terus, Tuhan bagaimana ini? Ada orang ngirim mie, 2 Damecio, itu 1 mobil itu. Kita nggak kenal orangnya siapa. Ini ada mie yang mau kadaluarsa, kurang 3 bulan, di drop itu berdus-dus. Mie-nya habis, duit nggak ada, kita berdoa. Tetap doa makan. Tapi saya isi dengan firman Tuhan agak lama. Ya biar kenyang rohaninya tuh. Kalau rohaninya kenyang, saudara bisa, nah ini kalau ada doa puasa juga begitu. Puasa jasmaninya, jam makan, bacalah firman Tuhan. Makan firman, nanti ada kan ngalamin betul bahwa firman itu hidup itu betul. Tidak hanya roti, tapi juga firman sama-sama. Ya, rotinya nggak ada, diisi firman. Jadi mereka ya doa pagi, dengan lalu makan pagi, tak isi firman, lalu mereka habis itu mereka mau mandi itu ya, mandi di pancuran di atas di Gunung Siklop itu. Mereka pulang dibawain singkong. Ya, makan sama singkong. Suatu saat kita singkongnya habis, kita makan kulitnya singkong. Saya rasa nggak jarang orang makan kulit singkong ya. Jadi singkong kita kulitnya nggak dibuang, karena ada mahasiswa kami yang orang Toraja. Bu, jangan dibuang kulitnya Bu, kita bisa makan Bu. Kamu pernah? Iya, dia orang Toraja pernah makan. Anda pernah tahu rasanya makan kulit singkong? Tak kasih tahu baca pasal jangan. Memang nggak enak, saudara. Mereka suka bisa keras ya. Yang muda lumayan. Suatu saat nggak ada lagi. Ya tapi kalau nggak ada, tiap kali kita makan sekali atau 2 kali, tapi saya isi firman. Istri saya bawa mobil sama 1 staf saya ke pasar Papua Sentane itu. Anda kalau tahu ikan apa ya, tongkol yang gede, ikan cakalang gede-gede itu ya, itu di mereka itu kan sudah di file itu, jadi durinya dibuang tengahnya, jadi diambil dagingnya, durinya dibuang-buang. Istri saya sama staf saya itu ke pasar, itu cuma minta durinya tengah aja, karena kita tidak bisa beli ikannya. Sampai orangnya bilang, buat anjing di rumah ya Bu ya? Iya aja tapi ya kita punya anjing sih memang. Ya enggak dosa, Bu, kita punya anjing juga. Tapi anjingnya cuma 1, yang makan banyak kan kita. Itu serpian ikan tengahnya itu kan masih ada serpian daging kecil-kecil, kita rebus. Untung ada beras, nah, orang ngasih beras. Nah, kita makan sama itu. Ya dulunya disep lah. Tapi saya mau praktek, mahasiswanya saya beritahu, ini loh, kita belajar secukupnya itu, kalau kurang kita berdoa, kita makan firman. Itu membuat kita bisa cukup. Ya saudara. Jadi kalau saudara dan saya tidak membagi hidup kita itu dengan yang jasmani dan rohani itu yang utama, yang kekal, dampaknya paling kekal rohani, ya. Kita masih cukupnya agak sulit. Apalagi mau kami, gitu ya. Sebenarnya kalau Anda kayak saya kan sudah ngerti ya, saya kan kena diabetes, saya ada diabetes, ada tinggi, ada ginjal. Itu saya walaupun punya duit, misalnya punya makanan banyak, saya tidak bisa makan semuanya. Sama aja secukupnya. Dokternya bilang boleh makan semua Pak, tapi secukupnya. Nah, udah di sini. Kalau Anda punya handicap kayak saya, penyakit diabetes, manis ya boleh sedikit Pak. Kemarin ada pengurus Bapak Nangka ya boleh makan nangka Pak, 1 potong, 2 potong ya, saya nekat 3 potong. Secukupnya. Darah tinggi ya nggak boleh yang asin ya, tadi sayur asin adanya punya kita makan sayur asin tadi, ya sedikit. Secukupnya, karena kok sama aja, kita makin dewasa rohani, akan makin ngerti belajar secukupnya,
yang lainnya di-share ke yang lain. Ya. Kemudian saya mau sharing yang terakhir itu kaitannya dengan ini sampai akhir zaman, Saudara. Ingat baik-baik ya. Ini Anda harus ngerti betul, Bapak ini memberi makan buat kami, tubuh khusus, nggak ada yang kekurangan, keseimbangan. Ya, yang berikutnya secukupnya itu nanti sampai akhir zaman. Ya, Anda kalau lihat di Matius 24 ayat yang ke-7, nggak usah dibaca ya, karena akhir zaman, satu tandanya apa? Akan terjadi gempa bumi, kelaparan dan perang. Ada kata kelaparan. Ya, hati-hati kelaparan. Ya. Nanti akan ada banyak orang sulit makan. Anda kalau lihat dilanjutkan di Matius 25 tentang laman domba dan kambing, kita ketemu juga toh. Domba itu apa? Domba itu Yesus katakan apa? Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, memberi aku minum, memberi. Orang nanya dombanya, kapan Tuhan? Ketika engkau memberikan kepada orang yang paling hina ini. Jadi gini sebenarnya ya. Jadi kata kami dan secukupnya itu awalnya diri kita lebih dulu. Nanti sama kita tahunya. Diri kita, maksudnya lalu keluarga kita. Kita berbagi isi dan anak itu, atau Anda yang istri ya ada yang berbagi suami dan anak yang kerja, harus Anda tidak boleh habis sendiri. Lalu jemaat. Lalu sesama, saudara seiman di luar gereja. Tapi yang ya saudara seiman. Kemudian seluruh bangsa, saudara. Orang yang paling hina ini, itu kemungkinan bukan saudara seiman, tapi orang yang bukan, yang kafir. Yang kedua, hina itu orang yang bencekno itu bacanya orang Jawa Timur ya. Itu orang-orang yang ngurusi kita ya, yang nyerang nutupi gereja misalnya. Itu Tuhan bilang orang anggap kamu paling hina, paling kamu lihat aja enggak mau. Ya, kita malas ketemu dia karena apalagi kenalan enggak mau. Itu orang seperti itu kamu harus beri makan. Tentunya dari kelebihan kita nggak punya ya kita. Jadi ya nanti saya percaya kalau Anda nanti hidup kayak burung udara tuh, kalau Anda kerja dan saya percayalah Tuhan Bapak itu memelihara hidup jasmani kita pasti. Lihat burung udara yang sedang terbang mencari makan, Tuhan akan pelihara. Ya. Nah kita ini maaf ya seringkali saya juga nggak yakin sih kalau saudara semua di PSK ini pernah nggak ada coba lihat ke langit lihat burung udara terbang? Hampir jarang ya. Lihatlah atau pandanglah burung di udara. Itu nanti kita akan lihat betul Tuhan pelihara. Ada kalau di Amsal banyak ya. Kita sudah belajar banyak tuh. Belajar dari semut misalnya tuh. Belajar ngamati, kita akan ngerti betul. Burung kok kesana kemari itu ngapain ya? Dia cari makan. Tuhan pelihara. Jarang kita lihat burung kelaparan berjatuhan. Ya ada. Suatu saat di mana India atau Thailand, burung kekering, kemarau panjang, jatuh mati. Tapi jarang. Apalagi burung yang pindah dari Australia ke Amerika ke Australia, tiap ganti musim dia pindah tuh setahun 2 kali. Dari Amerika terbang sampai Australia, dari Australia pindah terbang ke Amerika. Tuhan pelihara. Kalau kita kerja, jujur benar kayak Efesus 4:28 ya. Seorang pencuri yang bertobat, seorang pencuri bertobat ya, jangan mencuri lagi. Bekerja dan tangannya sendiri pekerjaan-pekerjaan yang baik. Jadi kalau kita kerja baik, kerja jujur, kerja keras, tanggung jawab, kata Tuhan ya, tekun, mesti Tuhan berkati. Nah, berkat itu tujuannya Tuhan untuk terjadi keseimbangan kami, tubuh Kristus. Yang kedua, yang di luar kami, itu jadi kesaksian buat nama Tuhan. Dampaknya hati-hati, dampaknya kekal. Anda lihat tuh, kalau dia memberi tapi dengan kayaknya si kambing ya, gayanya memberi dia. Tapi saya percaya tidak rutin dia, sekali-sekali aja. Ya, itu kewajiban agamanya dia, biar dilihat orang. Dia masuk neraka loh, domba masuk surga. Jadi secukupnya itu, supaya terjadi keseimbangan memberi yang lain, itu dampaknya berbahaya. Jangan sembarang, oh ini perintah gampang. Tidak. Jadi ketika kita doa Bapak kami,
berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, itu konsekuensinya Anda harus ngerti. Yang saya bagi tadi pagi atau kemarin ya, saya bagi kemarin kan ya, tentang Lazarus dan orang kaya itu ya, saya ingat cerita itu ya. Ya seru. Orang kaya itu menikmati segalanya. Lazarus itu duduk di pintu gerbangnya menantikan makan dari meja yang jatuh dari remah-remah yang jatuh. Tidak dikasih. Dia rumah mewah menikmati segalanya. Saudara. Lazarus tidak. Anda cerita itu buat saya ini maksudnya apa sih? Ya. Tapi ada hal yang lebih luar biasa kata Tuhan. Ketika mereka mati, ya, Lazarus mati duluan, baru orang kaya. Katanya begitu biasanya. Orang miskin mati duluan. Orang kaya bisa berobat ke Singapura, ke Amerika, ke Cina bisa, jadi dia agak diperpanjang sedikit. Tapi mati juga. Tapi saya ngomong bukan itu. Intinya apa? Ketika yang kaya itu masuk neraka, hadis ya, gampangnya neraka dah, itu gerbangnya neraka. Yang Lazarus ini duduk di pangkuan Abraham, kaget. Lazarusnya nggak kaget, dia bersyukur, terima kasih. Karena menderita, kekurangan, dia nikmati. Si kaya yang kaget. Loh, aku di neraka. Minta air dan sebagainya. Ya, kok begini gimana? Ya, Abraham dia ngomong gini. Lazarus ini dulu di dunia dia nggak sekedar kekurangan. Ya, tapi dia betul-betul sampai demi kekurangannya karena kurangnya sampai mati dia, matinya kelaparan. Itu nempel dekat dengan engkau. Engkau bisa tiap hari engkau buka jendela aja bisa lihat dia di depanmu. Oh, karena itu Lazarus yang menderita sampai mati. Yang Lazarus ya, Lazarus itu namanya kalau nggak salah Tuhan penolongku, kata begitulah. Tuhan jadi penolongku itu namanya Lazarus. Jadi walaupun menderita miskin, dia tetap mengandalkan Tuhan. Itu yang masuk surga. Sedangkan kau orang kaya, nggak ada namanya. Ya, bisa Hondarka, bisa siapa saja. Engkau selama di dunia, kau menikmati segalanya. Mau makan apa saja, tersedia semua. Ini kayak orang Sodom kan. Tapi kalau lihat saudaramu yang kelihatan di mata, kami, kau tidak menganggap itu kami. Masih aku, Bapakku yang di surga, berkatilah aku. Ini kami. Engkau tidak mau kami. Gantian, harus menikmati pangkuan Abraham, pintu gerbangnya surga atau ruang tamunya, atau halamannya. Kamu yang sudah di dunia ini egois, nikmati semuanya, engkau sekarang nikmati Hades. Hati-hati, itu tampaknya kekal. Ya, jadi Tuhan pasti pelihara, pasti cukupkan, bila perlu Tuhan pasti berkati lebih kalau kita sudah setia, sudah benar, supaya kita bisa jadi saksinya untuk menyelamatkan banyak orang. Gunakan mamon yang ada untuk persahabatan dengan dunia. Sekarang saya masuk praktisnya. Ya. Yang pertama, kita mesti bekerja keras. Kita lihat ya, ada yang terkenal ya, di 2 Tesalonika 3:10. Setelah lahir baru, pokoknya kita tambah santai. Seorang curi kan males kerja, maunya curi. Kalau dia bertobat, ya, dia harus bekerja keras dengan tangannya sendiri, perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, 4:28. Ini saya baca lagi yang versi Tesalonika. Ini ayat 10 ini terkenal ya. Langsung aja kalimat terakhirnya. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ayat 12. Orang-orang yang demikian, kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya mereka tetap tenang, melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Jadi yang pertama kali, kalau perorangan pribadi, makan sendiri dulu. Ya, Anda harus percaya Tuhan memberkati hidup sendiri dulu. Anak Allah Tuhan pelihara pasti. Ya, tapi Anda mulai berjemaat, mulai menikah dan sebagainya. Nah, mulai belajar kami dan secukupnya. Ya, supaya Anda yang tetap kerjanya tetap keras, ya, seorang pencuri supaya dia bisa memberi dengan tangan sendiri. Dulu ngambil karena memberi, saudara. Nangkap ya, sekarang memberi.
Jadi tujuannya semua memberi. Efesus 4:28 itu harus memberi, harus memberi. Satu urutannya tadi saya urutkan kembali ya. Pribadi kita dan keluarga kita. Ya. Yang kedua, jemaat tubuh khusus yang ada satu gereja paling gampang. Tidak boleh ada yang kekurangan karena begitu. Coba mula-mula. Yang ketiga, saudara seiman, gereja-gereja lain, ya, tapi yang dalam masih tanda kami, masih tubuh khusus yang sama, gereja yang am itu. Terakhir, sesama manusia semuanya. Sampai orang yang paling hina pun harus diberi makan. Jadi percayalah, setiap kita ini harus punya tanggung jawab ngerti ini. Ini kebenaran orang-orang lain baru, anak-anak Allah itu. Karena Bapak akan berkata seperti itu. Ya, kita dipanggil untuk jadi berkat, kata Abraham. Bukan diberkati itu loh. Kita jadi berkat, nanti Tuhan pasti memberkati kita. Asal kita seperti burung di udara, seperti bunga di ladang atau di lembah, bunga bakung itu. Dia akarnya panjang, cari makanan. Tuhan akan peliharakan. Yang berikutnya, Anda dan saya praktek Matius 4 ayat 4. Ya. Jadi orang-orang bisa kami dan secukupnya itu kalau Anda ngerti kebenaran ini. Saya hidup mulai jadi anak Allah, saya tidak hanya makan roti jasmani. Roti itu kan hasil kita kerja. Ya toh? Dapat duit, beli makanan untuk kita bisa hidup. Karena kalau hanya roti aja betul. Orang dunia semuanya termasuk kita hidup itu karena makanan. Kalau nggak makan kita mati, gitu. Ya, sekarang kita begitulah ya, baru kita akan ngerti. Orang ngomong satu hal lagi. Hidupmu tidak hanya karena roti ini. Tidak hanya hasil kerjamu ini, duit untuk beli makanan jasmani. Tapi ketika lahir baru, rohmu hidup, rohmu perlu makan makanan rohani firman Allah. Ini amin. Saudara. Orang yang tidak bisa makan firman, diisi bagian roh dan jiwanya dengan firman, lainnya juga ada pendidikan semua itu ya, nanti mesti nafsunya tidak bisa dikuasai. Mesti. Stefan Tong pernah ngomong begini. Orang Yunani itu punya prinsip bisa. Manusia itu diciptakan makhluk yang tertinggi karena dia punya otak di atas ya. Bisa jalan tegak gitu ya. Kalau kalian tidak bisa tegak begitu ya. Tegak kata orang dia bisa mendongak kepalanya bisa lihat ke atas sampai atas mungkin. Katanya yang lain tidak bisa lihat atas ke bawah. Ini manusia diciptakan bukan dari monyet itu yang dari Darwin. Tapi ini supaya manusia bisa nyembah Allahnya kata begitu ya. Otak ya. Tapi juga ada lagi satu apa namanya, mereka tahu urusan hati nurani. Ya. Hati nurani dia kan nggak ngerti Tuhan, tapi hati nurani dia orang Yunani sedang ngerti. Hati nurani ada di dia pegang dada lah misalnya ya. Jadi dia bilang begini, kalau orang lalu baru dada, hati nurani itu ada perut, ya, urusan nafsu makan, ada syahwat, maaf, alat kelaminnya dianggap syahwat begitu. Karena mereka tidak percaya Yesus, semua mereka kono dengan otaknya. Jadi orang Yunani itu kalau pendidikan itu penting karena kalau dengan pendidikan Anda dikatakan bisa menguasai nafsumu makan dan nafsumu seks dengan otak. Karena begitu. Tapi ya kenyataannya tidak bisa toh, orang Yunani juga terkenal homoseks banyak di situ. Ya. Nah, Alkitab mengajar begini. Jadi ada urusan hati nurani, nanti juga otak kita, dan itu perlu disuplai makan firman Tuhan. Nanti bukan sekedar iblis tidak bisa bercokol tadi di Matius 16 tadi, tapi yang berikutnya saya mau ngomong ini apa? Yang penting saya cerita ya, supaya ada betul-betul mengalami hidup itu aku ini yang utama perlu makan firman dari Tuhan tiap hari, firman seperti orang makan nasi itu loh. Nanti ada kamu rasakan. Jadi ini kebutuhan hidup Bondarka ini, ya. Ketika saya belajar mencukupkan diri, nanti saya nggak akan kelaparan karena saya diisi dengan firman Tuhan.
Firman itu seperti roti juga, tapi rohani. Ya, ini praktek, saya nggak usah ngomong banyak, tapi saya ngalamin saya. Ya. Jadi rohani itu makalahnya firman. Kalau Anda sudah penuh firman Tuhan, ya, itu kekuatanmu, nanti kebutuhan jasmanimu akan berkurang lah. Agamanya separuh ya, akan berkurang separuh. Kalau kita ngomong itu rohani dan jiwa dikotomi itu ya, ini satu supply. Karena kalau tidak diisi firman Tuhan, pasti nafsunya itu top puncak. Termasuk rohnya pun nafsu. Jiwanya nafsu, itu merancang kejahatan. Orang ngerancang ini, ngerancang itu kan mulai dari orang belum tepat, orang dan jiwanya. Ya. Gara-gara itu kan orang bisa, ini sumber daya alam itu kan di dunia kan tetap. Tapi jumlah penduduk makin banyak. Ini pasti akan berebut. Perang semua kan terjadi suatu saat. Gitu. Krisis ini tidak akan pernah berhenti. Gitu. Gitu. Krisis energi. Nanti kalau ini mulai diteliti ya, hal-hal yang biologis, ya, kelapa sawit dan segalanya harusnya makanan manusia tuh, ya, Anda tahu misalnya jagung, kan, dan suatu saat akan dibuat menjadi energi yang terbarukan, enggak dari alam tok ya. Jadi nggak dari fosil lagi. Nanti itu terjadi semua, dibuat energi, nanti manusia krisis pangan. Pak Bambang Budianto yang pendirinya Pasar pernah ngomong begini, so. Di bukunya No Plan B mungkin ada dia. Dia ketemu Profesor di Harvard begini. Nanti dunia itu akan krisis semua. Satu-satunya lembaga yang sampai kekal, kira-kira begitu ya, itu hanya gereja. Dia percaya itu. Di atas batu karang ini akan mendirikan eklesia, jemaatku. Ya. Dan Allah maut tidak akan bisa menguasainya. Itu sampai kekal menang. Gereja. Yang apa? Yang orang ada dalamnya ada keseimbangan. Cukup. Gitu ya. Jadi prakteknya harus makan firman tiap hari. Jadi Anda kalau kerja 8 jam, ya paling tidak nanti diimbangi. Karena Anda kerja tok, hari itu Anda tidak makan firman cukup. Nanti hasilnya kerjamu pengen Anda bisa sendiri pasti. Susah untuk berbagi. Ya. Yang terakhir tadi sudah saya singgung sedikit. Ini tanda orang yang dewasa dan sampai kekal. Anda memahami itu, makan firman Tuhan, lalu Anda terakhirnya Anda prosesnya makin hari makin berani berkorban kayak Jumat Makedonia untuk sesama. Itu berarti ada Bapak kami yang berikanlah kami pada hari makan kami secukupnya. Anda ngerti betul dan itu Anda akan alami betul. Tidak cuma kedatua di mulut tapi ngerti kebenarannya dan Anda betul-betul menyatakan mengendapi rencana Allah. Intinya ya buat keselamatan seluruh dunia akan melihat itu. Baik, saya sebentar akhiri, nanti tanya jawab atau diskusi, nanti saya rasa kita akan lebih banyak mendapatkan, lebih jelas. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya. Silakan. Ada yang mau tanya dulu? Bapak dan Ibu Tabita. Shalom Bu Tabita, shalom Pak Iman. Shalom Pak. Shalom. Ayo silakan. Kalau masih semangat belajar, berapapun orangnya kita belajar terus. Makan firman ini kita akan kenyang. Nah, nanti yang jasmani, yang nafsu-nafsu bisa berkurang. Haleluya. Silakan, ada yang mau bertanya dulu? Pak Onda,